Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Emma dari kelas A dengan NIM 210 501 501 011 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan memberikan materi yaitu tentang bahasa sebagai kajian ilmiah. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu keilmiahan linguistik. Pada dasarnya, setiap ilmu telah mengalami perkembangan, termasuk juga dengan ilmu linguistik. Adapun tahap pertama pada perkembangan ilmu linguistik yaitu yang pertama, tahap spekulasi. Dalam tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Kebanyakan ahli sebelum perang kemerdekaan baru saja sampai pada tahap ini. Yang ketiga adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian, di dalam disiplin itu dirumuskan hipotesis atau hipotesis-hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun teks untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Adapun yang materi kedua yaitu subdisiplin linguistik. Dalam berbagai buku teks linguistik mungkin akan kita pelajari nama-nama subdisiplin linguistik seperti linguistik umum, linguistik deskriptif, linguistik komparatif, linguistik struktural, linguistik antropologis, dan sebagainya. Adapun nama-nama pengelompokan subdisiplin tersebut, yang pertama, objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang kedua, objek kajiannya adalah pada masa tertentu atau sepanjang masa. Dan yang ketiga, objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor luar bahasa. Dan yang keempat, tujuan pengkajiannya apakah untuk pelajaran belaka atau untuk tujuan terapan. Dan yang terakhir, teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Bagian ketiga yaitu analisis linguistik. Analisis linguistik dilakukan pada semua tataran bahasa seperti fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Adapun bagian pertama yaitu struktur, sistem, dan distribusi. Bapak linguistik atau sering disebut sebagai Bapak Ferdinand de Saussure dalam bukunya membedakan adanya dua relasi atau hubungan pada satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintakmatik dan relasi asosiatif. Adapun relasi sintakmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat yang konkret tertentu, sedangkan relasi asosiatif adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak tampak dalam susunan suatu kalimat. Bagian B yaitu analisis bawaan langsung. Analisis bawaan langsung sering juga disebut sebagai analisis unsur langsung. Unsur analisis bawaan kata-kata Inggrisnya adalah in-depth concept on analysis. Adalah satuan teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konsisten-konsisten yang membangun satuan bangsa, entah satuan kata, satuan frase, satuan klausa, maupun satuan kalimat. Misalnya, satuan bahasa yang merupakan kata dimakan. Unsur langsungnya adalah kata di dan makan. Bagian C yaitu analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Analisis rangkaian unsur dalam bahasa Inggrisnya item and arrangement mengajarkan bahwa setiap bahasa dibentuk atau ditata dari unsur-unsur lainnya. Seperti satuan tertimbun terdiri dari kata dingin sehingga menjadi kedinginan. Adapun manfaat linguistik.
Bagi linguis sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya yang lebih baik, sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah pelahiran karya sastra. Bagi guru, terutama guru bahasa, pengetahuan linguistik sangat penting, mulai dari subdisiplin fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Bagaimana mungkin seorang guru bahasa Indonesia dapat melatih keterampilan berbahasa kalau dia tidak menguasai fonologi? Bagaimana mungkin dia dapat melatih keterampilan menulis mengarang kalau dia tidak menguasai ejaan, morfologi, sintaksis, dan leksikologi? Selain itu, sebagai guru bahasa, dia bukan hanya harus melatih keterampilan berbahasa, tetapi juga harus menerangkan kaidah-kaidah bahasa dengan benar. Sebagai kesimpulan, ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya penyebaran luas ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Pembinaan kajian bahasa terbagi atas yang pertama, mikrolinguistik, yaitu ilmu tentang bahasa yang sifat telaahnya sempit atau internal, karena khususnya mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu yang lain. Yang kedua, mikrolinguistik adalah linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain. Adapun manfaat kajian bahasa berdasarkan cakupan sistem lingualnya, yaitu yang pertama, mengungkapkan ciri dan kaidah struktural beserta mekanisme-mekanisme pembentukannya, dan yang kedua, mengungkapkan pemakaian bentuk-bentuk lingual sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.